Sunan ini siapa? Advokat ya? Enggak, Sunan ini siapa ini? Advokat, Pak. Dia advokat ya? Oh. Si Pak ini ya, lo kalau memang gentleman ketemu saya, udah kita debat aja. Mau debat di mana pun saya siap kok. Malu kita sebagai advokat berbicara, mengajak debat publik media. Malu. Pasca pecah di persidangan yang digelar pada tanggal 24 Juli 2025 silam, pertarungan hukum yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys, nampaknya bergulir semakin kompleks. Bagaimana tidak, dalam persidangan itu, ikut terkuak pula sederet fakta baru. Termasuk diantaranya tentang dugaan keterlibatan Dr. Oki Pratama dan Dr. Samira Farahnas dalam perkara yang berhasil menyeret Nikita ke penjara. Menariknya, persidangan tersebut turut dihadiri oleh advokat Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak selaku kuasa hukum Dr. Oki Pratama. Dan ketika ditemui pasca sidang rampung diselenggarakan, mereka menyerukan sebuah pesan tegas kepada pihak kuasa hukum Reza, di mana Sunan dan Agustinus Nahak menantang kuasa hukum Reza untuk berdebat secara terbuka. Lantas, seperti apakah Julianus Paulus Sembiring menanggapi tantangan tersebut? Sunan ini siapa? Advokat ya? Enggak, Sunan ini siapa ini? Advokat, Pak. Dia advokat ya? Oh. Si Pak Anus ini ya, lo kalau memang gentleman ketemu saya, udah kita debat aja. Mau debat di mana pun saya siap kok. Kalau Sunan ini advokat, mungkin dia belum membaca ya. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 14 dan 15 dijelaskan bahwa setiap advokat yang memegang perkara dapat berpendapat di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian dalam KUHP maupun KUH Perdata diatur bahwa advokat dapat berargumentasi. Kalau dalam proses pidana, advokat itu mewakili terdakwa. Nah, berdebatnya dengan jaksa. Kalau mau berdebat dengan saya di perdata. Makanya saya bilang tadi, kalau dia si Sunan advokat, belajar dulu tentang KUH Perdata, ya, Harijan, Inland, Reglement, atau RV, ya, atau Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya, silakan gugat klien saya di perdata, saya akan hadapi. Tapi kalau misalnya perdebatan di luar pengadilan, ya itu bukan advokat itu. Sebenarnya ingin bisa berjumpa ya, bisa berjumpa dengan kuasa hukumnya RG. Kenapa? Karena memang selama ini kami sudah mengamati ya, sudah melihat sering sekali yang namanya Julianus ini memojokkan atau membangun opini publik. Klien kami seolah-olah adalah seorang sindikat, yang dimana sindikat itu adalah satu predikat yang sangat-sangat negatif, sangat dapat mencemarkan atau merusak nama baik klien kami Dr. Oki yang belum pernah tersangkut urusan hukum, apalagi ada putusan hukum dia sebagai terpidana. Maka tadi kami selaku tim kuasa hukum pengen ya berjumpa secara profesional. Kalau sebagai advokat harus patuh terhadap undang-undang advokat. Nggak boleh dia berasumsi dengan undang-undang yang lain gitu. Malu kita sebagai advokat berbicara, mengajak debat publik media. Malu kita itu. Prinsipnya bahwa peradilan telah berproses, kita harus hormati pengadilan. Yang penting jangan ada intervensi.
terhadap pengadilan, terhadap jaksa. Karena kita ini advokat, undang-undang kita jelas untuk advokat. Kita harus memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada yang namanya klien kita, bukan mengintervensi. Jangan mendikte peradilan. Iya, itu nggak boleh. Ya, itu bukan ranah kita. Luapan amarah Sunan Kalijaga serta Agustinus Nahak selaku kuasa hukum Dr. Oki sejatinya bermula dari aksi Julianus Sembiring yang diketahui telah berulang kali memberikan label sindikat tiap kali membahas perkara itu. Karenanya, Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak bahkan sampai rela mengesampingkan semua demi berdebat langsung dengan Julianus. Lantas, seperti apakah Julianus menanggapi keberatan pihak kuasa hukum Oki tentang label sindikat yang kerap ia gunakan? Laporan klien kami tanggal 3 Desember. Ya, itu ada itu. 1. Atas nama Oki Pratama. 2. Atas nama si Nikita Mirjani. 3. Atas nama Ismail Marzuki. Itu laporan klien kami. Ya, jadi kami itu melapor berdasarkan nomor LP 7355. Itu yang harus disampaikan oleh penyidik terhadap laporan kami. Kalau hanya 2 yang masih diterdakwa sampai sekarang SP2HP dan apapun itu, tentang yang 1 lagi belum kami dapatkan. Ada seorang advokat, rekan kita, berperilaku, berstatement seolah-olah dia lebih dari polisi, menyuruh polisi untuk tersangkakan orang. Kita advokat itu harus berbicara berdasarkan undang advokat. Kalau advokat itu adalah memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada klien, bukan memerintah, mengintervensi aparat penegak hukum lain seperti pihak kepolisian. Yang kedua lagi, sudah menebarkan fitnah. Dugaan kami adalah memberikan keterangan bohong kepada publik bahwa klien kami ini adalah seorang sindikat. Kata sindikat itu adalah kejahatan besar. Makanya kami minta hari ini kami datang nih. Pokoknya biar ketemu sama dia, kita mau ada preskon bareng nih, atau duduk bersama kita diskusi bareng. Kalau dia bilang Dr. Oki adalah seorang sindikat, dia harus bisa menunjukkan bukti. Apakah ada putusan hukum yang inkrah, apakah ada laporan polisi, apakah klien kami menjadi tersangka. Ya. Bahkan di persidangan ya, kawan kami Nikita Mirzani saja Dr. Oki tidak menjadi terdakwa. Artinya, dia sudah membangun opini, menjelekkan klien kami tanpa dasar. Kami perlu ingatkan bahwa kita sesama advokat itu tidak kebal hukum. Ketika dia menyampaikan ke hadapan publik dan tidak bisa ya membuktikan, maka akan ada upaya hukum dari pihak kami. Setiap warga negara, apalagi khususnya klien kami, yang bisa membuktikan itu bukan saya, bukan advokat, itu penyidikan, kemudian jaksa penuntut umum, lalu persidangan, lalu putusan, seperti itu. Ya, jadi lihat dulu juga di surat dakwaan, jelas di situ peran siapa dengan siapa gitu. Baca di tanggal 3 November, ya jam 21.19, apa itu disebutkan. Kemudian di tanggal 13 November. Di tanggal 14 November mau saya ajari ya, buka SIPP ya, PN Jaksel, buka nama Nikita, lihat surat dakwaan, baca dengan jelas seperti itu ya. Jadi dakwaan pertama, alternatif pertama itu 27B ayat 2, kemudian dakwaan pertama alternatif kedua itu 369, juntonya 551 ya. Kalau mau berdebat gugat klien saya. Selain memberikan tanggapan terhadap tantangan-tantangan tersebut, dalam kesempatan yang sama, Julianus Paulus Sembiring pun tidak lupa untuk memberikan pesan balasan bagi Sunan Kalijaga, yang mana isinya membahas seputar cara menggelar perdebatan yang tepat bagi seorang advokat. Lantas, seperti apakah pesan Julianus untuk Sunan Kalijaga? Kalau sebagai advokat, silakan gugat klien kami secara perdata dan saya hadapi. Kalau bisa lapor secara pidana, ya advokat itu kan berhadapan dengan jaksa penuntut umum, seperti itu. Jadi kalau berbicara
perdebatan sebagai seorang advokat itu di pengadilan. Ya, advokat ketemu advokat adalah penggugat ketemu dengan tergugat. Itu pun berdasarkan surat kuasa, ya, sebagaimana pasal 123 Herigen Inlands Reglement. Harus hafal dan kuasa itu. Kita membiasakan diri untuk merendahkan yang namanya officium noble itu. Advokat itu officium noble, proletar itu zaman Romawi, ya, terhormat kita. Ya, kalau kita berargumentasi, berdebat itu dalam porsinya. Gitu. Jadi jangan nanti kemudian perdebatan itu menjadi debat kusir, ya, yang sebenarnya negara sudah menyediakan wadahnya, itu ada majelis hakim sebagai penilai. Kemudian dengan dalil gugatannya sebagai penggugat, ada posita, ada petitumnya gitu. Ya, kemudian tergugatnya menjawab, melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Itu kan negara sudah menyediakan itu gitu. Jadi ayo status officium noble itu harus kita junjung tinggi gitu. Ya, proletar itu juga harus dipahami apa artinya. Jangan nanti kita merendahkan diri kita sebagai bukan officium noble. Terlepas dari memanasnya hubungan antara Julianus dan Sunan Kalijaga, tidak dapat dipungkiri pula bahwa posisi Dr. Oki Pratama saat ini memang semakin terdesak. Pasalnya, selain disebut-sebut sudah resmi ditunjuk sebagai saksi, nama pria kelahiran tahun 1991 itu juga termasuk dalam salah satu terlapor. Ya, dalam laporannya, Reza Dradis juga menyertakan nama Dr. Oki serta Dr. Samira Farahnas alias Doktif. Tidak hanya itu, nama Dr. Oki bahkan telah berulang kali dibawa-bawa di persidangan, baik dalam surat dakwaan maupun dalam keterangan-keterangan para saksi. Tadi sudah saya bilang, selagi ini kan tentang tanggapan jaksa, kemungkinan minggu depan tanggapan hakim. Terus setelah itu kemungkinan saya nggak bisa datang karena kan nanti udah kedatangan untuk saksi-saksi dan pelapor. Karena saya pengen menjadi saksi, maka dari itu saya udah nggak bisa hadir lagi di dalam persidangan seperti itu. Selagi ini masih bisa, saya harus datang terus, pengen memberikan support gitu. Terhadap saksi yang akan dihadirkan nanti dalam persidangan itu, ya, hormati mekanisme hukum. Kalau saksi-saksi yang akan dipanggil oleh jaksa itu tanggal berapa nanti? Minggu depan, hari Kamis ya? Ya, hari Kamis. Merasa dirinya tidak berkaitan dengan tentang dugaan tidak pidana pemerasan ini, hadir aja, berikan keterangan, jangan lari-lari gitu loh. Ya, jadi itu akan dibahas tentang produk itu yang direview, katanya punya DIP. Kemudian katanya enggak ada mau jembatani dan sebagainya. Buktikan. Ya, jaksa penuntut umum itu sudah memiliki ekstraksi. Ada bukti percakapan di situ. Bantah itu. Kalau nggak terbantah, siap-siaplah kalian. Ya, sekarang pertanyaan saya, ya, memberikan. Emang klien saya ujuk-ujuk memberikan gitu kepada DRG? Kan tentunya atas permintaan. Ya, atas permintaan. Jadi ya kita sama-sama tahulah, si korban mengaku diperas, tapi kok si korban yang intens istilahnya minta nomor telepon dari klien kami, untuk apa? Dan yang perlu digarisbawahi dalam peristiwa kasus ini, kalau ya tidak ada apa-apa, untuk apa menghubungi kita, untuk apa mengeluarkan uang sejumlah 4 miliar tuh untuk apa? Ada apa? 4 miliar duit yang sangat besar loh. Apakah Dokter Oki Pratama atau Dokter Samir akan datang? Ya harusnya datang, gitu ya. Kenapa? Karena kan masalah ini munculnya kan ada sebab akibat, kan seperti itu. Dan masyarakat juga sudah tahu nih, bahwasanya sebuah konten yang disebutkan di dalam perkara ini kan selalu untuk masyarakat. Nah, jadi dia harus membuktikan di situ. Dia harus membuktikan ini semua itu memang untuk masyarakat. Jadi harusnya hadir, gitu. Dia harus membuktikan kepada masyarakat bahwasanya ini memang untuk masyarakat. Jadi jangan nggak datang gitu loh. Kalau nggak datang ya berarti demi masyarakat itu luntur,
hilang, musnah. Nah, jadi kembali lagi ke masyarakat yang melihat. Kalau memang Dr. Oki Pratama atau Dr. Samira tidak hadir di dalam panggilan untuk dijadikan saksi di dalam fakta persidangan, jadi masyarakat harusnya bisa melihat semuanya dan bisa berpikir sendiri ya. Kalau tidak datang, ya artinya seperti apa? Kalau datang, bagus. Semakin terbukanya status Dr. Oki dan Dr. Samira memang berhasil membuat jalannya persidangan semakin panas. Hal itu terbukti pada agenda sidang lanjutan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2025 silam. Hal itu pun memancing reaksi dari selebritis Emma Waroka. Sosok yang memang selalu setia menantikan hadirnya setiap kabar terbaru dari perputaran kasus antara Nikita dan Reza Gladys. Lantas, seperti apakah reaksi Emma Waroka? Agak memanas karena mungkin pertemuan pertama kali Niki dengan Reza Gladys ya. Di situ kan juga ada dua perbedaan. Yang satu bilang ini pemerasan pelapornya, tapi yang terlapornya Niki merasa ini kan semuanya cuma kesepakatan. Dan yang tadi kan didengerin juga tuh ada rekaman video. Aduh Tuhan, dijawab ya sama Reza Gladys itu suaranya Fitri. Dan di situ kan Fitri kan narasinya bilang sebenarnya nggak apa-apa sih kok sama Nikinya, kesannya cuma sama Sarno. Untuk hari ini aku sangat puas karena apa? Pertanyaan dari Bang Fahmi, terus pengacara yang kedua, ketiga itu juga, terutama dari Niki, bukti yang dikeluarkan itu aku pikir bakal belakangan, nggak langsung to the point tentang produknya. Si produk ini loh, yang kita semua akhirnya tahu itu bukan produk dari punyanya dokter sendiri gitu, kayak loh terus ngapain diperbuat gitu. Wah ini sih bakalan nanti ada yang kedua, saksi yang kedua ini juga manajernya itu bakalan seru banget pasti, karena info yang dari suami Reza dan info dari saksi manajer pasti akan ada hal-hal baru lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.